Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfah Masyukowikoyah, mahasiswa Politeknik Negeri Malang. Kali ini akan menjelaskan pembahasan pada lembar kerja mahasiswa atau LKM pada praktikum pengendalian proses, khususnya pada bab 4 tentang modul respon hasil tuning sistem closed loop pada peralatan berpengendali. Khususnya yang akan dibahas kali ini menggunakan peralatan pengendali aras. Yang mana sebelumnya sudah dibahas tentang peralatan pengendali suhu, kali ini akan dibahas peralatan pengendali aras. Namun berbeda halnya dengan pengendali suhu yang menggunakan metode Rule-Ziegler-Nichols, pada peralatan pengendali aras kali ini menggunakan metode IMC atau Internal Model Control, yaitu metode yang diperkenalkan oleh Morari and Zavirio pada tahun 1989 dengan menggunakan pendekatan matematis atau empiris dari proses dengan date time yang kecil maupun besar. Nah, pada metode Internal Model Control atau IMC ini terdapat parameter yang harus ditentukan terlebih dahulu, yaitu ada KP, tau D jika ada, kemudian yang terakhir harus ditentukan terlebih dahulunya adalah tau C, yang mana rumus tau C-nya di sini sama dengan 0,5 dikali dengan tau plus tau D, atau tau C-nya sama dengan tau per 3. Nah, kedua rumus ini digunakan pada saat yang tau per 3 ini digunakan pada saat tau D-nya tidak ada. Kemudian yang tau C sama dengan 0,5 dikali tau plus tau D-nya ini digunakan saat nilai tau D-nya ini ada. Nah, kemudian pada metode ini terdapat tabel bentuk fungsi transfer, proportional gain atau KC, integral time atau tau I, derivative time atau tau D. Yang pertama di sini adalah bentuk fungsi transfer untuk model pengendali PI, yang mana bentuk fungsi transfernya di sini adalah sama dengan KP per tau S plus 1. Dari bentuk fungsi transfer ini, maka rumus untuk proportional gain-nya atau KC-nya sama dengan 1 per KP dikali tau per tau C. Kemudian untuk integral time-nya atau tau I-nya itu sama dengan nilai tau-nya itu sendiri. Dan derivative time atau tau D-nya itu tidak ada. Nah, kemudian yang kedua di sini adalah bentuk fungsi transfer untuk pengendali PID. Nah, pada pengendali PID ini bentuk fungsi transfernya sama dengan KP dikali E pangkat min tau DS per tau S plus 1. Maka dari bentuk transfer ini rumus proportional gain-nya atau KC-nya itu sama dengan 1 per KP dikali dengan tau plus tau D per 2, kemudian dibagi dengan tau C plus tau D per 2. Nah, ini dikali dengan 1 per KP-nya tadi. Nah, kemudian untuk rumus integral time atau tau I-nya, yaitu sama dengan tau plus tau D per 2. Nah, untuk derivative time-nya atau tau D-nya, itu sama dengan tau dikali tau D, kemudian dibagi dengan 2 tau plus tau D-nya. Nah, pada bentuk fungsi transfer untuk pengendali PID ini digunakan pada saat yang diketahuinya nanti yang sudah ditentukan ini jika tau D-nya itu ada. Nah, kemudian setelah menjelaskan teori pengantar tentang metode internal model control, kita akan kembali kepada LKM yang tadi. Nah, pada LKM kali ini, data hasil pengamatan fungsi transfer yang harus ditentukan terlebih dahulu tadi itu sudah diketahui, yaitu yang pertama adalah nilai KP-nya. Nilai KP-nya ini sama dengan 1,3325. Kemudian diketahui nilai tau atau tau P-nya sama dengan 1,3 menit. Kemudian di sini nilai tau D-nya sama dengan 0 menit atau tidak ada. Nah, sebelum menentukan nilai parameter pengendali untuk tuning menggunakan metode IMC tadi, nah, tadi kan yang harus ditentukan terlebih dahulu ada KP, tau D, kemudian tau C. Nah, yang diketahui di sini hanya KP, tau, dan tau D-nya saja. Untuk tau C-nya tidak ada. Maka yang pertama harus menghitung tau C-nya terlebih dahulu. Nah, karena di sini nilai tau D-nya itu tadi tidak ada sesuai dengan rumus yang tadi, maka untuk rumus tau C-nya menggunakan yang sama dengan tau per 3. Nah, ini berarti nilai taunya 1,3. Ini
nilai 1,3 ini dibagi 3 sehingga ditemukan tau C-nya sama dengan 0,43. Nah, sesudah ditentukan semua parameter yang harus diketahui terlebih dahulu, maka selanjutnya dapat menentukan nilai parameter pengendali untuk tuning menggunakan metode IMC. Nah, sebelumnya kenapa di sini untuk model PID ini tidak ada? Karena untuk metode IMC ini untuk model pengendali P itu memang tidak ada. Nah, kemudian sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi, untuk rumus perhitungan model PID itu digunakan jika nilai tau D-nya itu ada. Nah, di sini pada LKM ini nilai tau D-nya itu tidak ada atau sama dengan 0. Maka di sini untuk model PID ini tidak ada perhitungannya. Nah, untuk model PI di sini yang pertama yaitu menentukan nilai KC-nya, yang mana sudah dijelaskan pada teori untuk metode IMC tadi. KC itu sama dengan 1/Kp, kemudian dikali dengan tau, yaitu 1,3 menit ini, dibagi dengan nilai tau C-nya, sehingga ditemukan KC untuk model PI-nya sama dengan 2,251407. Nah, kemudian setelah itu menentukan nilai tau I-nya dalam satuan menit. Kemudian sesuai dengan rumus yang tadi juga, nilai tau I-nya itu adalah nilai taunya itu sendiri, yaitu 1,3 menit. Nah, kemudian yang terakhir yaitu menentukan PB-nya. PB-nya ini sama dengan 100 per nilai KC-nya. Ini 100 per nilai KC, sehingga ditemukan PB untuk model PI sama dengan 44,41667. Nah, selanjutnya akan menganalisis parameter respon hasil tuning untuk model PI, yaitu untuk menentukan parameter-parameter analisis pada pengendali aras dengan model PI, yang mana di sini data hasil pengamatan tuningnya dengan tipe servo pengendali PI dengan nilai SP1-nya sama dengan 30,00%, SP2-nya sama dengan 50,00% yang sudah diketahui. Kemudian di sini juga ada data hasil pengamatan PB, tau I dan tau D berdasarkan hasil perhitungan yang ini tadi, yaitu nilai PB-nya sama dengan 44,41667, kemudian nilai tau I-nya sama dengan 1,3 menit dan nilai tau D-nya tidak ada. Nah, pada data hasil pengamatan tuning untuk pengendali aras ini juga didapatkan nilai persen PV di setiap perubahan waktunya dalam second. Kemudian dari tabel persen PV setiap waktu ini, sehingga dibuatlah kurva sebagaimana pada pengendali suhu yang sudah dijelaskan lalu, yaitu dapat dihasilkan grafik persen PV terhadap waktu untuk kurva respon hasil tuning. Nah, dari grafik ini sehingga dapat menentukan analisis parameter respon hasil tuningnya untuk pengendali aras ini, yang mana parameter-parameter tersebut terdiri dari overshoot, decay ratio, peak time, rest time, response time, period of oscillation, dan offset. Yang mana saya akan menjelaskan satu persatu yang termasuk dalam parameternya di sini. Yang pertama di sini ada overshoot. Nah, overshoot di sini adalah jarak dari puncak nilai SP2 ke nilai akhir atau NA-nya. Nah, nilai akhir ini adalah saat respon pada grafik itu sudah steady, yaitu tidak terjadi penggelombangan lagi. Nah, kemudian overshoot ini merupakan sama dengan A per B, di mana nilai A sama dengan jarak dari nilai akhir sampai ke puncak pertama, dan B sama dengan jarak dari nilai akhir sampai ke nilai persen PV yang awal. Dan itu sudah dijelaskan pada video pengendali suhunya, namun di sini akan disinggung kembali. Nah, kemudian yang kedua ada parameter decay ratio. Nah, decay ratio di sini adalah perbandingan tinggi puncak kedua dengan puncak pertama atau sama dengan C per A. Nah, puncak keduanya itu adalah jarak antara nilai akhir ke ujung puncak kedua dibagi dengan nilai A yang tadi pada saat menghitung overshoot-nya ini. Nah, kemudian yang ketiga ada peak time.
Nah, peak time di sini adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai puncak tertinggi. Nah, itu berdasarkan grafik yang dihasilkan ini. Ini puncak pertama, puncak kedua, seperti itu. Yang mana untuk pengukurannya itu sudah dijelaskan pada video pengendali suhu. Nah, kemudian selanjutnya ada rise time. Rise time di sini adalah waktu pertama kali mencapai keadaan yang steady atau tidak terjadi penggelombangan atau lurus tidak menggelombang lagi, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya ada parameter response time. Response time di sini adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai keadaan steady. Nah, selanjutnya ada period of oscillation, adalah jarak antara dua puncak dan dua lembah, khususnya jarak antara puncak ke-1 ke puncak kedua. Dan yang terakhir, di sini ada offset, yaitu juga sebagai error ketika sudah keadaan steady, yaitu sama dengan SP2 dikurangi dengan nilai NA-nya. Nah, kenapa untuk parameter overshoot, decay ratio, peak time, kemudian period of oscillation ini tidak ada nilainya? Karena parameter-parameter yang tidak ada nilainya ini berkaitan atau mengacu pada gelombang pertama dan kedua, yang mana gelombang pertama dan kedua ini masuk dalam perhitungan untuk analisis parameter jika termasuk peak. Nah, suatu gelombang dikatakan peak jika gelombang tersebut berada di atas nilai NA atau garis NA-nya. Ini pada saat sebelum menentukan parameter-parameter itu dibuat garis bantu terlebih dahulu untuk nilai SP2 NA-nya. Nah, pada nilai ini kan puncak pertama dan puncak kedua, karena berada di bawah NA, di bawah nilai NA ini, maka dia tidak termasuk peak. Maka untuk nilai yang berkaitan atau parameter-parameter yang berkaitan dengan puncak 1 dan puncak kedua itu tidak ada atau tidak usah dilakukan perhitungan. Sehingga untuk menentukan analisis parameter respon hasil tuning pada pengendali aras dengan model PI ini, parameter yang ditentukan hanya rise time, response time, dan offsetnya. Kemudian di sini ada rise time, yaitu waktu pertama yang dibutuhkan untuk mencapai keadaan steady. Nah, sebelum menentukan parameter respon hasil tuning ini, terlebih dahulu dibuat garis untuk SP2 dan NA-nya. Kemudian caranya itu membuat yang mana disesuaikan dengan data hasil pengamatan, yaitu SP2-nya sama dengan 50,00%, berarti berada di ini, lurusnya ini. Nah, kemudian untuk NA atau nilai akhirnya itu dapat juga dilihat dari tabelnya di sini untuk nilai akhirnya, yaitu 50,1, jadi jaraknya cuma sedikit sekali dengan jaraknya SP2 tadi diukur menggunakan penggaris dengan jarak 0,1, jadi nilai NA-nya atau garis NA-nya itu berada di ini, yang warna oranye ini. Nah, kemudian setelah dibentuk garis seperti ini, sehingga dapat memudahkan untuk menghitung parameter-parameter analisis yang akan ditentukan ini. Nah, kemudian yang pertama tadi melanjutkan, yaitu lanjut untuk rise time-nya. Rise time itu adalah waktu pertama kali dibutuhkan untuk mencapai keadaan steady, yang mana di sini ini kan garis steady-nya yang di sini, yaitu garis pada saat lurusnya ini. Nah, ini saya tandai dengan garis yang warna hitam ini. Pertama kali atau kasarnya itu pertama kali nyentuh ke garis yang steady ini. Nah, berarti kan ada di sini. Nah, ini kemudian dari sini diukur berapa. Nah, karena sampai sini kemudian ditarik garis ke bawah. Nah, nanti ini diukur panjangnya dari sini ke sini itu berapa. Maka di sini ditemukan menggunakan penggaris ini sekitar 4 cm. Nah, dari 4 cm ini berapa waktu yang dibutuhkan untuk mencapai rise time-nya ini? Nah, caranya dari nilai yang sudah diukur dari penggaris ini, kemudian juga mengukur jarak skala dari 0 sampai 200, di sini berapa? Di sini ditemukan menggunakan penggaris juga sebanyak 2,9.
31 dari sini ke sini. Kemudian karena mengambil jarak dari 0 sampai 200, maka rumusnya rastime itu sama dengan jarak rastimenya dibagi dengan jarak 0 sampai 200, kemudian dikali 200-nya ini. Maka didapatkan nilai rastimenya yaitu sama dengan 346,3203463 detik. Nah, kemudian yang kedua, parameter yang ditentukan adalah respon time. Respon time ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai keadaan steady. Jadi ini bukan waktu yang pertama kali menyentuh garis steady lagi, tapi waktu yang dibutuhkan untuk steady-nya itu berapa, gitu, seperti itu. Nah, kemudian ini kan dari sini, nah kalau di sini kan ini masih belum mencapai keadaan steady-nya, meskipun ini sudah menyentuh, tapi ini masih bergelombang-gelombang. Jadi untuk respon time itu berada dari sini sampai ke sini. Nah, ini kan mulai rata, mulai meskipun masih ada sedikit-sedikit ini, tapi ini sudah dapat dikatakan dalam keadaan steady gitu. Nah, kemudian saya tandai dengan garis warna kuning ini, berarti diukur jaraknya dari sini sampai ke sini. Nah, kemudian bisa dibuat garis bantu juga, terus ke bawah, ini sebagai respon time. Nah, kemudian diukur respon time-nya menggunakan penggaris juga, berapa jaraknya. Nah, dari penggaris ini ditemukan nilai respon time-nya ini sama dengan 5,89. Nah, dari nilai 5,89 cm itu juga berapa waktu yang dibutuhkan untuk mencapai keadaan itu. Caranya juga sama kayak rest time yang tadi. Saya juga sama menggunakan skala dari 0 sampai 200 di sini. Yang mana jaraknya dari 0 sampai 200 ini sama dengan 2,31 cm, sehingga rumusnya untuk respon time sama dengan jarak respon time yaitu 5,89 cm tadi dibagi dengan jarak dari 0 sampai 200 bagi dengan jarak ini yaitu 2,31 cm, kemudian dikali dengan skala yang diambil yaitu 200, sehingga hasil respon time-nya sama dengan 509,95671 detik. Nah, kemudian yang terakhir yaitu menentukan nilai offset-nya. Yang mana tadi sudah dijelaskan untuk nilai offset di sini yaitu sama dengan SP2 dikurangi dengan nilai NA-nya. Yang mana SP2-nya di sini sama dengan ini 50, kemudian dikurangi nilai NA-nya yaitu 50,1. Jadi hasilnya untuk offset sendiri yaitu sama dengan min 0,1%. Nah, demikian untuk penjelasan LKM atau lembar kerja mahasiswa pada bab 4, khususnya pada alat pengendali aras. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.